Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minin wa aujabal ittihad wa nahana 'anit tafarruqa fihi kitabil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khairu da'in ila tariqil qawim. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jallalu jalali, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo, Pak Profesor kita. Dan kalau sesama profesor itu berlaku kaidah, sesama profesor tidak boleh saling mendahului. Cuman saya meralat, sesama profesor boleh saling mendahului untuk dua hal, motivasi dan akselerasi. Yang terhormat anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo, ketua dan anggota pimpinan Asia Kabupaten Sidoarjo, para pimpinan cabang, ranting, seluruh Kabupaten Sidoarjo yang insya Allah semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita terus memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita telah mendapatkan dua nikmat yang terbesar di samping iman, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Sehat enggak sempat juga enggak bakalan hadir. Sempat tapi tidak sehat juga tidak. Ini dua nikmat terbesar sesudah iman. Karena itu marilah kita gunakan nikmat sehat dan sempat ini sebagai wahana untuk mengisinya dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, judul kajian kita pada pagi hari ini memang kalau saya bilang agak sensitif ya, agak sensitif. Mengapa? Karena persoalan kejujuran di zaman ini sudah mulai termasuk makhluk yang langka. Saya pada saat diminta oleh Mas Fauzi tentang judul, Mas Fauzi memberi catatan, pokoknya mencari judul yang sesuai dengan zaman itu. Saya mikir judul apa ya? Ya. Akhirnya pada saat saya buka YouTube saya, ketemu kasus Tom Lembong. Tom Lembong yang sekarang dihukum 4,5 tahun itu,
Lalu saya membuat judul Mahalnya Harga Sebuah Kejujuran di Era Modern. Judul ini kalau kami di kampus insya Allah kita kaji 360 semester baru selesai. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, bicara tentang kejujuran atau berkata yang benar, berbuat yang benar, berpikir yang benar, itu di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkannya kata-kata itu. Artinya sebutan sebuah kata di dalam Al-Quran, jika itu bermakna baik dan bisa dilakukan oleh para pengikutnya, bisa dilakukan oleh umat dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pastikanlah mereka akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Apa manfaatnya? Yaitu datangnya berkah dan rahmat kepada mereka. Tapi bila itu hal yang berlawanan dengan kejujuran atau ketidakjujuran atau bohong, dan itu juga diulang berkali-kali di dalam Al-Quranul Karim, jika itu dilakukan oleh manusia, maka yang datang sesudah itu adalah laknat dan kutukan. By de facto, kedua-duanya ini telah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini baru pembukaan, insya Allah kita sampai sebelum zuhur. Ya. Jadi itu rumusnya. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, hari ini kita cuma hanya cukup membahas secara garis besar dua ayat yang tercantum di dalam Al-Quran bicara tentang kejujuran. Ayat yang pertama terdapat di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71 kalau perlu. Yang kedua terdapat di dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 70, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Artinya nanti dibaca sendiri-sendiri. Panggilan khusus dan dia alamatkan pada hamba-hamba yang khusus dengan kata amanu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah berkata benar atau jujur. Dengan berkata benar atau jujur itu, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka sungguh dia telah memperoleh keuntungan yang besar. Sungguh dia telah memperoleh kemenangan yang besar. Itu janji Allah di dalam Quran surat At-Taubah, surat Al-Ahzab ayat 70.
Ibu bapak sekalian, ayat ini kalau kita laksanakan atau kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, niscaya kita telah menanam saham spiritual yang jauh lebih mahal ketimbang dinilai dengan saham-saham material. Bayangkan, dengan berkata benar atau jujur, kata Allah, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, mengampuni dosa-dosa kita. Itu semua kita lakukan karena ketaatan kita kepada Allah, dan orang yang taat kepada Allah dan Rasul, kata Allah, faqad faza fauzan adzima. Sungguh mereka telah beruntung dengan keuntungan yang besar. Harga ini kalau bisa kita ikuti. Saya memang bukan ahlinya itu seperti itu. Monggo, tolong. Monggo. Monggo. Oh. Sudah ya. Jadi kalau kita bisa melaksanakan kehendak Allah dalam ayat ini, sungguh kita termasuk orang yang paling kaya raya secara spiritual. Ya. Amal kita diperbaiki oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah. Ketaatan kita pada Allah dan Rasul masuk dalam sebuah kemenangan atau keberuntungan, dan keuntungan yang dikatakan oleh Allah ini adalah fauzan azima, keuntungan yang besar. Hanya pertanyaannya, berapa banyak orang yang bisa mengamalkan ayat ini atau ayat-ayat lain yang berkenaan dengan berkata jujur atau berkata benar? Jawabnya, insya Allah warga besar Perserikatan Muhammadiyah Sidoarjo yang paling tahu. Kalau saya katakan bahwa kalau saya ditanya, maka saya harus jujur mengatakan, insya Allah di antara warga kita ini, warga besar Perserikatan Muhammadiyah di Sidoarjo, yang lebih jujur ketimbang yang lain. Kalau ceramah saya hari ini di sini, besok kalau Tulung Agung, warga Perserikatan Muhammadiyah di Tulung Agung lebih jujur daripada warga besar Perserikatan Muhammadiyah di Sidoarjo. Tinggal dibolak-balikkan gitu. Ini luar biasa. Nah, sekarang barang-barang yang mahal di sisi Allah itu sekarang menjadi makhluk yang serba langka. Sedikit sekali orang yang berkata jujur karena takut tidak dapat kursi, karena takut tidak dapat uang. Tidak banyak orang yang berkata benar karena takut tidak mendapatkan penghargaan dari manusia pada umum yang sama capnya dengan mereka. Padahal perintah Allah, orang yang beriman sesudah bertakwa itu wal yaqulu qaulan sadida, harus berkata yang benar atau berkata yang jujur. Mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, akibat tidak jujur ini menurut saya
Inilah biang kerusakan hidup kita dalam rumah tangga, dalam masyarakat, sekaligus juga dalam negara. Korupsi itu kan sebetulnya lanjutan dari ketidakjujuran. Sogok menyogok itu kan lanjutan dari ketidakjujuran. Makan hak orang lain itu kan karena lanjutan dari ketidakjujuran. Akibat karena rusaknya negara, maka lembaga-lembaga negara di dunia politik yang mempunyai fungsi yang begitu mulia terkena stigma yang terkadang membuat kita menjadi miris. Contoh, polisi atau lembaga kepolisian itu tugasnya mengayomi masyarakat. Tapi ada 1-2 oknum polisi yang nakal alias tidak jujur, maka mendapat stigma yang tidak bagus. Polisi dipanjangkan menjadi putar otak lihat situasi. Ya, di Sidoarjo enggak ada. Jaksa yang begitu mulia membuat penuntutan pada masyarakat untuk mendapatkan keadilan, karena akibat oknum jaksa yang nakal, karena hilangnya kejujuran, maka diplesetkan menjadi bahasa yang membuat kita menjadi miris. Jaksa dipanjangkan dengan kata, jika ada kasus sediakan amplop. Jaksa itu cari di Google, nggak tahu itu. Jika ada kasus sediakan amplop. Hakim yang memberi vonis untuk memberikan keadilan pada para pencari keadilan kita, karena oknum hakim yang nakal, akibat hilangnya kejujuran pada para hakim, lalu diplesetkan menjadi hubungi aku kalau ingin menang, hakim. Kata orang, itu Prof dapat dari mana? Saya tidak suka tanya Mbah Google. Saya merenung sendiri berdasarkan de facto yang sekarang sedang terjadi. Mahasiswa saya Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang baru memvonis, ya, yang korupsi 6 triliun itu, atau berapa triliun yang dijatuhi hukuman 6 tahun itu Fakultas Hukum, murid saya. Waktu saya mengajar pendidikan agama Islam, dia mendapat nilai yang terbaik. Ketika saya mengajar hukum Islam, dia juga lagi-lagi mendapatkan nilai yang terbaik. Tapi ketika berhadapan dengan dolar yang gondrong, gundul tapi gondrong di bawahnya itu, ternyata hilang kejujuran juga. Sehingga kata TikTok kita di YouTube, lebih berat maling ayam daripada korupsi triliunan. Itu de facto. Maling ayam bisa dihukum 6 bulan, maling ratusan triliun cukup 6 tahun, nanti dapat kurangan tinggal 2 tahun, atau bisa jadi bebas. Jadi kerusakan dalam sebuah keluarga, dalam masyarakat, bahkan dalam negara, hemat saya adalah persoalan yang utama adalah hilangnya kejujuran. Karena itu dia menjadi teramat mahal di era modern ini. Bapak Ibu sekalian,
Mari kita berusaha untuk menjadi orang jujur, baik dalam tutur kata maupun dalam sikap dan tindakan dimanapun kita berada. Karena inilah kekayaan kita yang termahal dan abadi, akan mendampingi kita fid dini wad dunya wal akhirah. Ini simpanan spiritual kita yang termahal, yang bisa menolong kita di dunia ini dan juga lebih-lebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang bertakwa sesungguhnya dengan berkata benar atau jujur itu merupakan satu paket yang terintegrasi dan tidak boleh terpisah. Tapi pertanyaan, mengapa orang bertakwa juga banyak yang tidak jujur? Ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Ya, ini baru pembukaan. Jadi itulah Quran surat Al-Ahzab ayat 70 mengatakan seperti itu. Begitu kita taat kepada Allah dan Rasul, sesudah beriman dan bertakwa dan berkata jujur, faqad faza fawzan azima. Sungguh besar penghargaan Allah untuk kita semuanya. Yang kedua, di dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. Lagi-lagi Allah juga memanggil khusus kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu semuanya bersama orang-orang yang jujur atau orang-orang yang benar. Subhanallah. Sesudah kita bertakwa, kita diperintahkan bergabung bersama-sama dengan orang yang benar. Orang yang benar ini dalam ayat lain disebut minan nabiyyin. Walaupun kita tidak sempat jadi nabi dan memang sudah enggak ada, tapi dekat-dekat dengan sifat kenabian. Minas suhada, dengan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang soleh. Ketika kita mau berkata yang benar atau jujur. Ini ada satu kisah sebagai pengantar ceramah saya dulu. Ini pengantar ya, belum masuk pada topik pembahasan utama. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kita ingat nama As-Siddiq atau laqab As-Siddiq itu disebut oleh Rasulullah karena Abu Bakar membenarkan peristiwa mukjizat yang menurut orang-orang kafir Quraisy di zaman itu adalah di luar dari nalar manusia. Mekah, Madinah, Palestina biasanya bulanan, kok setengah malam sudah kembali. Tapi Abu Bakar As-Siddiq meyakini betul, sehingga Rasulullah memanggilnya dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq. Pada zaman beliau terjadi sebuah peristiwa yang sederhana. Ada seorang ibu tua di zaman beliau menumpang satu perahu kecil di lautan untuk menjenguk
putranya, cucunya dan menantunya di seberang sana. Dalam perjalanan perahu yang mereka tumpangi ternyata tenggelam karena badai. Ini soal kejujuran. Semua orang berteriak minta tolong dengan perkataan yang macam-macam. Manggil Nyi Loro Kidul, tapi belum ada Nyi Loro Kidul pada zaman itu. Manggil apa saja yang mereka bisa panggil untuk meminta pertolongan kepadanya. Tapi ibu tua ini dengan diperbantukan sehelai papan di atas laut itu, dia terus mengucapkan dua kata. Yang satu kata ini lebih banyak, lebih sering kali diucapkan daripada satu kata yang lain. Yang satu kata itu lebih banyak dia ucapkan, Alhamdulillahirabbil alamin. Kata yang kedua, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Alhamdulillah Rabbil Alamin lebih banyak dia ucapkan. Seorang pemuda ini terngiang-ngiang melihat perilaku ibu itu. Ketika orang pada minta tolong dengan ucapan teriakan yang macam-macam, dia cuma mengucapkan dua kata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena pemuda ini kepo. Kepo itu bahasa apa ya? Saya juga baru tahu kepo itu ya. Karena kepingin tahu, dia terus mengawal ibu ini sampai ke daratan dan alhamdulillah mereka selamat sampai di daratan. Penasaran si pemuda ini ingin tahu apa yang melatar belakangi ibu ini sampai-sampai pada saat mereka mendapatkan ujian atau musibah masih kata alhamdulillah diucapkan, masih ada kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang diucapkan oleh beliau. Tentu ada yang melatar belakang. Tanyalah pemuda ini kepada orang tua ini, dan orang tua dengan jujur, sekali lagi dengan jujur, hati yang tulus, jujur mengatakan, ketika pemuda bertanya kenapa kata alhamdulillah itu lebih banyak diucapkan ketimbang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, si ibu ini mengatakan, kenapa tidak saya ucapkan kata itu? Kata orang tua itu, kalau saya selamat, alhamdulillah saya bisa ketemu menantu saya, anak saya dan cucu saya di seberang pulau. Alhamdulillah. Kalaupun saya tidak selamat dan mati, alhamdulillah saya tergolong mati syahid. Alhamdulillah. Dan itu semuanya karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka sesekali saya ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang saya mau tanya, orang di Sidoarjo siapa yang mendapat musibah lalu bilang alhamdulillah? Dapat nikmat belum tentu muni alhamdulillah. Dahanio itu apa ya? Dahanio dapat musibah, meso-meso. Bahwa musibah juga perlu kita bilang alhamdulillah. Karena hadis yang saya baca, salah satu dari cara Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayang pada hambanya, salah satu adalah menguji dia dalam bentuk musibah. Lihat para rasul, orang kurang dekat apa dengan Allah, kurang disayangi apa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dalam riwayat kehidupan mereka
musibah yang mereka alami jauh lebih besar ketimbang kita-kita ini. Itu tanda Allah mencintai hambanya. Baca Quran surat saya lupa ya, tapi kalau profesor lupa itu memang profesor beneran ya. Profesor enggak lupa itu bodong, profesor bodong. Quran surat Al-Muluk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kita, khalaqal mauta, hidup dan mati dengan berbagai proses di dalamnya. Adalah apa? Liyabluwakum, adalah ujian kepadamu, ayyukum ahsanu amala, supaya Allah tahu siapa di antara kamu yang terbaik amalnya menghadapi atau merespon ujian dan cobaan itu. Seperti itu. Karena itu orang-orang dulu dalam riwayat yang kita baca, hidupnya memang lebih banyak yang sehat daripada sakit-sakitan. Kalau sekarang orang tanya, Pak Prof, resep apa supaya hidup sehat? Ngurus Muhammadiyah. Ngurus Muhammadiyah memberi manfaat pada umat, insya Allah didoakan orang banyak. Itu rumusnya. Coba kita melatih diri. Saya ini mohon maaf, bintang saya lebih banyak daripada Pak Prabowo. Pak Prabowo baru bintang 3. Saya bintang 4. Jantung saya sudah terpasang 4 ring. Ketika teman-teman nyambangi saya, gimana Prof? Alhamdulillah. Harus disyukuri juga. Mensyukuri ujian itu tidak semua orang bisa kalau dia tidak jujur. Karena dalam kajian depth psikologi, ilmu jiwa dalam, rata-rata ketika orang diuji itu, yang muncul dalam batinnya dan muncul dalam lisannya adalah perkataan-perkataan yang mencurigakan, perkataan-perkataan yang tidak baik sebagai respon karena dia mendapat ujian. Nah, itu yang membuat kita menjadi sakit. Itulah seorang ibu yang jujur. Jadi ini perlu untuk kehidupan kita, apalagi kehidupan kita di era modern. Mohon maaf saya kalau baca ya WA, Instagram, macam-macam itu, subhanallah, saya bilang astagfirullah, mudah-mudahan kita diampuni dosa kita ya. Sekarang ini AI, artificial intelligence itu, kecerdasan buatan itu bisa merekayasa barang benar menjadi salah, barang salah menjadi benar. Yang oleh wakil presiden kita, Indonesia mau diajarkan teknologi dalam bentuk AI ya, supaya menipunya terus-terusan. Silahkan kita komen di dalam WA, dalam Instagram kita, dalam Facebook kita, tapi komen-komen yang positif saja. Ingat, berkata yang tidak benar itu, satu di antaranya adalah merusak ya, kebesaran kita sebagai orang yang beriman sesudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin bilang sama Mas Fauzi, di rumah saya itu ada mobil 2,
Tapi mohon maaf, saya berkata jujur, jangan pakai gengsi-gengsian ya. Mobil 2 itu mobil milik istri saya, bukan mobil saya. Kalau anak-anak lagi kumpul di rumah, saya ikut menikmati mobil, diantar ke kampus. Kalau tidak, Mikrolet atau Grab atau Maxim. Karena mobil, harta, kekuasaan sekarang menjadi prestise buat seseorang. Kita berkata jujur apa adanya. Nah, mengapa kita harus berbuat itu? Insya Allah saya meyakini betul, karena itu janji Allah. Dengan beriman dan bertakwa kemudian berkata benar dan jujur, insya Allah kita ini orang-orang yang mulia dengan memperoleh penghargaan dari Allah berupa kemenangan yang besar di sisinya. Apalagi yang mau kita ragukan? Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, barang-barang yang mulia seperti ini, ya setan juga berpikir, lah kalau semua orang jujur kan insya Allah neraka kosong, semuanya ke surga. Neraka itu sudah full book, orang kafir sudah booking, tiketnya sudah dipesan, tinggal tunggu waktu aja. Orang beriman jangan ikut katut ke sana. Tiara kejujuran dengan berkata benar sesudah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita memperoleh kemenangan. Kemenangan dalam ayat ini ditafsirkan oleh hadis Rasulullah dengan kata beliau, wal fauza bil jannata wan najata minan nar. Mendapat kegembiraan, berita gembira dengan masuk surga dan terbebaskan dari siksa api neraka. Itulah kemenangan. Jadi luar biasa. Cuman lagi-lagi di zaman ini kejujuran sudah mulai termasuk barang langka. Sehingga saya mengatakan alangkah mahalnya harga sebuah kejujuran di era modern ini. Sudah tidak banyak orang yang jujur. Yang jujur orang-orang Sidoarjo tok. Yang berkata benar itu orang-orang Sidoarjo tok. Lainnya mbo sakara pedere asal ngomong. Yang penting orang bisa percaya kepada dia. Bahkan tidak tanggung-tanggung mendatangkan nama Allah melalui sumpahnya untuk membenarkan kebohongannya. Dan itu sekarang dilakukan bersama-sama. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita jaga takwa kita sesudah beriman dengan berkata benar atau jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya, apakah ada alat untuk memelihara dan menjaga kejujuran itu? Jawabnya saya tidak perlu karang-karang. Kembali kepada definisi takwa yang dirumuskan oleh para ulama dalam kajian saya itu. Para ulama mengatakan takwa itu kata yang bersumber dari bahasa Al-Quran, kata yang bersumber dari bahasa yang bukan bahasa kita, yang pengertiannya oleh ulama mengatakan ayat taqiyal insanu ma yugdabu rabba. Takwa itu adalah berhati-hatinya seorang manusia, seseorang menjaga dirinya untuk tidak dimurkai oleh Allah. Jadi bagaimana kewaspadaan kita menjaga diri untuk tidak dimurkai oleh Allah. Au dararul li nafsi, tidak juga merusak dirinya. Au idrarul li ghairi, dan juga tidak merusak orang lain. Itulah takwa. Dengan bahasa lain,
di dalam takwa itu tertanam sebuah potensi rohani yang terbesar berupa kejujuran. Jujur pada diri kita, jujur pada keluarga, jujur pada masyarakat, terutama juga jujur kepada Allah dan Rasul, dengan menaati segala perintah-perintahnya dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Tambah lagi 1 jam ya. Ibu bapak sekalian, hari ini kita telah mengetahui sepintas tentang kejujuran. Dan 2 ayat yang saya baca, saya berharap juga mengajarkan diri saya, kita terus mengkaji agar dia tetap memberikan petunjuk, bimbingan dalam kehidupan kita untuk terus menjaga kejujuran sesudah beriman dan bertakwa kepadanya. Kita terus terang sering tidak jujur. Di HP kita ini ada aplikasi Al-Quran 30 juz, tapi kita tidak lebih banyak membaca, tidak gemar membaca, lebih banyak menjawab dan membaca WA. Al-Quran, hadis, sarah-sarah tentang ayat dan hadis. Kalau itu kita jadikan bacaan rutin kita, subhanallah, hidup kita akan terbimbing dengan petunjuk Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pastikan kita akan selamat di dunia ini dan juga di hari akhir kelak nanti. Saya pikir itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Baik, terima kasih. Demikian tadi yang paparan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Thohir Lutz tentang kejujuran, bahwa kejujuran adalah inti dari seorang mukmin dan muslim, dan di era modern ini harganya sangat mahal. Tentunya kejujuran ini adalah sesuatu yang kemudian dicari oleh banyak perusahaan, banyak institusi, karena banyak orang-orang jujur yang akan senantiasa bertahan dalam situasi apapun. Baik, kami membuka pertanyaan, tiga penanya ya, maksimal. Kami mempersilahkan kepada jamaah yang ingin bertanya. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bilal dari Jamaah Tebel. Alhamdulillah saya bisa beri kesempatan untuk bisa bertanya. Terima kasih Prof. Semoga selalu sehat dan berkah. Prof, tadi dari pengantar Prof mungkin uraiannya saya mungkin kurang mendengar. Di era modern ini kejujuran mahal. Ada apa? Kenapa? Mengapa? Tadi Profesor mengapa? Ada yang salah gitu kan ya. Tapi Profesor belum menerangkan apa yang salah gitu pada saat ini. Itu. Terus kedua, gimana dengan keadaan modern yang mahal? Saya minta masukan atau ilmu dari Prof agar kejujuran menjadi murah pada saat ini murah. Itu aja Prof ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjut yang lain monggo. Atau satu dulu Prof. Cukup ya. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya agak sulit ya. Tapi jangan meragukan ijazah saya ya. Ijazah saya pasti asli karena tidak ikut pesan di pojok Pasar Pramuka Jakarta. Baik, kejujuran di era modern ini terasa sangat mahal. Pertanyaannya mengapa terjadi? Al-Quran yang memerintahkan kita, kalaupun kita berlomba-lomba berbuat, kalaupun kita berlomba-lombalah dalam kebaikan.
Tapi de facto yang terjadi sekarang, orang berlomba-lomba berebut keburukan. Lalu pertanyaannya, mengapa? Itulah perbuatan hawa nafsu yang selalu dituruti. Ya. Yang korupsi-korupsi itu bukan orang melarat seperti saya, orang kaya raya loh. Nafsu. Di dalam Quran surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala tegas menyatakan, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Hati-hati terhadap hawa nafsu. Sungguhnya hawa nafsu itulah ammaratun bisu, condong menyuruh kamu untuk berbuat kerusakan, kecuali mereka yang mendapatkan rahman dari Allah atau kasih sayang dari Allah. Jadi menuruti nafsu itu sudah menjadi kegemaran orang di era modern ini. Seperti apa wujudnya? Saya ingin menyampaikan pesan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam puluhan abad yang lalu. Kata beliau begini, "Badiru bil a'mali kaqitil lail mazlum." Siap-siapkan dirimu dengan amal. Nanti akan datang satu malam ibarat malam itu gelap gulita. Ketika masa itu terjadi, kamu akan lihat, karena yusbihu rajulu mu'minan, seseorang di waktu pagi dia beriman, wa yumsi kafiran, pada sore harinya dia kembali kafir. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau sore harinya dia beriman, besok paginya menjadi kafir. Siapa mereka itu? Kata Rasulullah, alladzi yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya, ialah mereka yang menjual agamanya untuk mengharapkan kesenangan dunia. Itulah perbuatan nafsu yang dituruti. Joyoboyo kan sudah bilang ya, dalam bahasa Jawa ya, zaman saiki zaman edan, wong si ora melu edan gak bakal keduman, sak bejo-bejone menungso ya luwe bejo wong sing eling lan waspada ya. Hadis riwayat, hadis hasan, hadis doif kira-kira, riwayat Joyoboyo. Kalau mau ingin dapat di zaman ini, edan dulu. Dia tahu itu milik orang lain. Dia mengerti itu bukan haknya. Tapi karena edan, sudah enggak berpikir waras, maka dianggap haknya. Cuma edan ini jangan masuk wilayah hukum. Kalau wilayah hukum enggak dituntut itu. Maksudnya pikirannya sudah tergila-gila karena menuruti hawa nafsunya. Gitu mas ya. Jadi seperti itu. Karena itu mohon maaf, mengapa kita berpuasa selama 1 bulan atau 29 hari? Mengapa kita sholat 5 waktu, 1 hari 5 waktu, malamnya masih disuruh bangun tahajud, masih baca Quran, masih puasa Senin Kamis? Mengapa kita berhaji cuma 2 minggu dalam pelaksanaan ibadah haji, tapi kita mesti mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran kita untuk mendekatkan diri kepada Allah? Semuanya adalah pendidikan untuk jiwa, agar jiwa menjadi lebih jujur kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan kepada Allah dan Rasul. Gitu Pak? Oke, monggo. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa sudah. Lagi? Oh, ada lagi? Monggo. Oke, monggo. Karena waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat berapa Yusuf? Napa? Suratnya surat ayat berapa Yusuf tadi? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa lammaratun. Ayatnya di awal ya, di kalimat yang pertama, di ya
Coba dilihat ya, Quran surat Yusuf ayat di awal ya, wama ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Di awal surat itu ya, 53. Itu ayat 53 itu Pak ya. Baik, Sampun. ada lagi? Oke, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PRM Suko ya Pak. Mohon maaf saya tidak bertanya Pak Profesor, tapi dalam kesempatan yang sangat baik ini mungkin kami menitip usulan ya. Mumpung kita membahas mengenai kejujuran dan Muhammadiyah ini memiliki banyak lembaga pendidikan dari berbagai tingkatan, kejujuran ini sangat penting. Oleh karena itu kami menitip usulan melalui panjenengan untuk dibawa ke PP Muhammadiyah untuk secara proaktif membantu memperjuangkan masalah isu ijazah palsu itu agar tidak tenggelam ya, walaupun berbagai intimidasi ya. Nah, kalau Muhammadiyah sudah ikut bicara mungkin akan lain. Itu saja Profesor, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat, karena ini usulan saya tidak boleh menjawab. Nanti saya ketemu dengan Pak Ketua Umum atau Pak Menteri kita, Pak Muti, akan saya sampaikan ada pesan dari ranting Muhammadiyah Sidoarjo soal kejujuran mengenai keaslian ijazah Pak Mulyono. Ya, ini isu yang sangat luar biasa di negara kita. Mungkin terakhir satu lagi kalau ada. Oh, iya, terakhir nggih, karena waktunya sudah lewat ini sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nasihatnya yang sangat luar biasa bagi kami Prof, khususnya di Sidoarjo. Di dalam buku Ayahanda Ustadz Nurul Huda yang warna hijau yang berjudul Wes'ab Dolalah dan Wes'ab Hasanah, mengutip berbagai macam kalimat-kalimat atau perkataan. Yang pertama ada qaulan karimah, yang kedua ada qaulan sadida, yang ketiga ada qaulan ma'rufah, yang keempat ada qaulan baligho, yang kelima ada qaulan lainnya, yang keenam ada qaulan maisyura. Tadi Ayahanda mengutip dua ayat yang sangat dahsyat menurut kami, surat Al-Ahzab ayat 71 dan surat At-Taubah. Yang ingin kami tanyakan di sini Prof, singkat dan pendek, apa perbedaan antara kata jujur dalam perkataan dan perbuatan dalam konsep Al-Quran? Kadang apa yang kita ucapkan berbeda dengan tindakannya. Nah, bagaimana dalam konsep Al-Quran? Karena kata jujur di dalam Al-Quran itu diulang sebanyak 153 kali, dan itu menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu diulang 183 kali. Artinya panggilan yang paling banyak di dalam Al-Quran adalah panggilan khusus untuk orang-orang yang beriman. Tapi pada konsepnya kata jujur itu sangat nihil di dalam kehidupan kita Prof, terutama di dunia lembaga, di dunia pabrik. Nah, bagaimana konsep kata jujur itu dalam pandangan Al-Quran menurut Ayahanda Profesor? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memahami kata jujur di dalam Al-Quran, jangan kita mencoba-coba menggunakan pemikiran kita sendiri. Pakailah hadis sebagai alat utama selaku penafsirnya. Ya, pakailah hadis sebagai tafsir terhadap ayat. Semua ayat termasuk ayat tentang kejujuran itu. Di dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah juga berfirman, menyampaikan hadisnya, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi, ya, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, fa innal bir yahdi ilal jannah.
milikilah untuk kamu kebenaran itu, kejujuran itu. Karena kebenaran atau kejujuran itu membawa kamu ke dalam kebaikan. Dan kebaikan itu juga membawa kamu ke dalam surga. Itu tafsir. Kalau saya mengatakan, kalau kita bicara kata sidq, maka carilah hadis untuk menafsirkan supaya tidak berbeda pemahaman kita. Ya. Kemudian dalam hadis selanjutnya juga beliau berkata, alaikum bil kadhib, jaga dusta itu, karena sidik itu dianggap lawan dari kadhib. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, setiap dusta atau bohong itu menuju atau membawa kamu kepada fujur, kerusakan, kejelekan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, kerusakan itu membawa kamu ke dalam neraka. Ya, jadi silakan kita baca sebagai khazanah untuk memperkaya dan memperdalam ilmu kita, tapi jangan pernah lupa membawa hadis, mencari hadis yang menjelaskan tafsir atau makna sebenarnya dari maksud Al-Quran, termasuk kata jujur itu. Gitu Mas ya. Jadi memang banyak yang berbeda ya menurut orang, tapi kalau ketika kita memahami hadis ini sebagai tafsir, maka kita seragam memahami yang sama sebagaimana pemahaman Rasulullah yang diterjemahkan oleh para ahli hadis dalam hadis itu. Gitu Mas ya. Dalam faktanya memang berat ya, dalam faktanya memang berat, karena tadi ada halangan-halangan secara spiritual yang ingin juga menghalangi kita untuk menjadi orang yang baik dan benar, menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita berkiblat kepada hawa nafsu. Ketika berkiblat kepada hawa nafsu, maka kita keluar dari garis kebenaran dan garis kejujuran yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasul dalam Quran maupun dalam sunnahnya. Itu Mas ya. Jadi berkata apa adanya nggak apa-apa ya. Perkara orang lain sakit hati terima apa tidak terima itu kan urusan dia. Cuman berkata baik dan benar apa adanya itu berkata dengan perkataan yang santun. Ingat, banyak orang yang menyampaikan kebenaran tapi dengan cara-cara yang tidak benar. Padahal Rasulullah mengatakan nasirul haq bil haq. Tolonglah, topanglah, supportlah kebenaran itu dengan cara-cara yang benar, alias jujur. Gitu Mas ya. Jadi nanti kalau kita mau kuliah bab khusus, nanti kuliah kita di Umsida aja ya. Itu memang pembahasan dalam kajian-kajian tasawuf ya. Orang tasawuf itu subhanallah luar biasa ya. Jadi sepintas seperti itu ya. Banyak ayat-ayat yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah tentang makna-makna yang seragam dari ayat Al-Quran yang diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi kalau nggak jujur ya lawannya kadhib. Kalau tidak berkata benar pasti salah. Karena itu orang kalau menyebut kalau tidak jujur pasti bohong kan gitu ya. Ya, cuman jujur dan bohong itu malah lebih laris bohong daripada jujurnya. Mengapa? Dia telah menjadi orang yang mengikuti hawa nafsunya sendiri, sehingga meremehkan kebenaran, meremehkan kejujuran, menganggap kebohongan yang begitu mencelakakan dirinya dianggap perbuatan yang biasa-biasa saja, padahal sudah masuk kategori luar binasa, tapi dia tidak menyadari itu. Gitu. Cukup dulu ya. Baik.
Serasa demikian ya. Terima kasih kepada Profesor Dr. Lutz atas tausiahnya pada pagi hari ini. Kita doakan beliau agar senantiasa dilindungi Allah, dirahmati Allah, dan untuk terus bersama kita memberikan pencerahan.